Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifki Aulia. Ya, pada kesempatan hari ini ingin presentasi tentang aspek pasar. Pendahuluan, di masa lalu sebelum ilmu pemasaran berkembang dan dikenal secara luas seperti sekarang ini, setiap perusahaan berusaha untuk terlebih dahulu berproduksi sebanyak-banyaknya, baru kemudian berusaha menjualnya kembali. Perusahaan tidak peduli dengan kondisi permintaan yang ada, sehingga banyak di antara produsen mengalami kegagalan dan bahkan terus merugi. Sekarang banyak produsen yang terlebih dahulu pada melakukan riset pasar dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan tes pasar melalui pemasaran iklan seolah-olah barangnya sudah ada. Dalam kaitan dengan studi kelayakan suatu usaha atau proyek, aspek pasar dan pemasaran sangat menentu hidup matinya sesuatu perusahaan apabila aspek pasar tidak teliti secara benar. Bagaimana prospeknya di masa yang akan datang, bukan mustahil tujuan perusahaan tercapai. Rumus masalah. 1. Adapun masalah yang diangkat adalah sebagai berikut. Apa saja tujuan perusahaan dalam pemasaran? 2. Apa pengertian pasar dan pemasaran? 3. Bagaimana segmentasi pasar, pasar sasaran dan posisi pasar? Bagaimana strategi bauran pemasaran dalam kurung marketing mix? Bagaimana pemasaran di masa yang akan datang? 6. Bagaimana cara mengestimasi pasar? Tujuan perusahaan dalam pemasaran. Secara khusus, dalam aspek pasar dan pemasaran, tujuan perusahaan baik perusahaan dagang maupun jasa untuk memproduksi atau memasarkan produknya dengan dikategorikan sebagai berikut. 1. Meningkatkan penjualan dan laba. Dengan meningkatnya omset penjualan, maka diharapkan keuntungan atau laba jual dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 2. Menguasai pasar. Menguasai pasar yang ada dengan cara memperbesar market share-nya untuk wilayah-wilayah tertentu. 3. Meruangi persaingan. Terciptanya produk sejenis dengan mutu yang sama tetapi harga lebih rendah dari produk utama merupakan cara untuk mengurangi saingan dan antisipasi terhadap kemungkinan pesaing baru yang akan masuk ke dalam institusi tersebut. 4. Menaikkan prestise produk tertentu di pasar. Dalam hal produk tertentu, terutama untuk produk kelas tinggi, tujuan perusahaan memasarkan adalah untuk meningkatkan prestise produk di depan pelanggannya dengan cara promosi. Perusahaan memasarkan ada perusahaan perusahaan memasarkan adalah untuk meningkatkan produk di pelanggannya dengan cara promosi atau cara lainnya, seperti dengan meningkatkan mutu selera yang sesuai dengan keinginan konsumen. 5. Memenuhi pihak-pihak tertentu. Tujuan ini biasanya lebih diarahkan untuk memenuhi pihak-pihak tertentu yang biasanya terbatas, misalnya permintaan pemerintah atau lembaga tertentu. Pasar dan pemasaran. Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu. Pasar juga dapat diartikan sebagai mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa antara lain sebagai berikut. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang memiliki hubungan dengan barang itu sendiri. Misalnya barang mengganti, substitusi, dan barang pelengkap, komplementer. 3. Pendapatan. Selera
4. Selera, 5. Jumlah penduduk, dan 6. Faktor khusus akses. Segmentasi pasar, pasar sasaran dan posisi pasar. 1. Segmentasi pasar, market segmentation. Segmentasi pasar dapat diartikan sebagai suatu kegiatan membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau tujuan marketing mix yang berbeda pula. Dalam melakukan segmentasi pasar itu sendiri, dapat beberapa variabel yang harus diperhatikan agar segmentasi yang telah dilakukan dapat sasaran. Variabel untuk melakukan segmentasi sendiri terdiri dari segmentasi pasar konsumen dan segmentasi pasar industrial. Variabel utama untuk melakukan segmentasi menurut Kotler yaitu sebagai berikut. A. Segmentasi berdasarkan geografis, bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, iklim. B. Segmentasi berdasarkan demografis, umur, jenis, kelamin, ukuran keluarga, daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras. C. Segmentasi berdasarkan psikografis, kelas sosial, gaya hidup, praktik kepribadian. D. Segmentasi berdasarkan perilaku, pengetahuan, sikap, kegunaan, tanggapan terhadap suatu produk. 2. Pasar sasaran marketing. Secara umum, pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar pada dasarnya mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Evaluasi segmen pasar. 1. Ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan dan margin laba dari setiap segmen. Struktural segmen yang menarik dilihat dari segmen visibilitas. 3. Pasaran dan sumber daya perusahaan. B. Memilih segmen, iaitu menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan. Menentukan segmen mana dan berapa banyak yang dapat dilayani. 1. Pemasaran serba sama, yaitu melayani semua pasar dan tawaran pasar dalam arti tidak ada perbedaan. 2. Permasalahan serbanika, yaitu merancang tawaran untuk semua pendapat, tujuan atau kepribadian, membedakan desain produk yang tujuan untuk instruksi mobil. 3. Pemasaran terpadu, yakni khusus untuk sumber daya manusia terbatas. Posisi pasar. Menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atas suatu pasar. Tujuan penetapan posisi pasar market position adalah untuk membangun dan dapat mengkonsumsikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan dalam benak konsumen. Yang ini strategi bauran pemasaran marketing mix. Marketing mix adalah kombinasi dari elemen-elemen pemasaran untuk bisa mengonversi calon konsumen secara lebih efektif dan dapat sasaran. Tujuan menggunakan strategi marketing mix adalah untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan berfokus pada elemen 4P dalam pemasaran. Pelaku bisnis juga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan lebih baik. 4. Misalnya, perusahaan dapat mengembangkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing, lalu mempromosikan produk tersebut dengan cara menarik dan efektif, serta mendistribusikannya melalui saluran yang tepat. Dengan melakukan penyesuaian dan mengoptimalan pada masing-masing elemen, meningkatkan kemampuan bersaing dan menang kepercayaan konsumen. Strategi bohongan pemasaran marketing mix. Strategi produk. Produk dapat berupa barang, benda wujud, dan jasa tidak terwujud. Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembang suatu produk diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Penentuan logo dan motor. Penentuan logo dan motor. B. Menciptakan merek. C. Menciptakan kemasan. Dan D. Keputusan label.
2. Strategi harga. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Meningkatkan harga merupakan salah satu penyebab berlaku tidak produk yang ditawarkan. Strategi bauran pemasaran. Marketing mix. 3. Strategi lokasi dan distribusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi antara lain sebagai berikut. Uh, A. Dekat dengan kawasan industri. B. Dekat dengan lokasi perkantoran. C. Dekat dengan lokasi pasar. D. Dekat dengan pusat pemerintahan. E. Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat. Uh, E. Dekat dengan lokasi perumahan masyarakat. F. Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di satu lokasi. G. Saran dengan perasaan jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain. 4. Strategi promosi. Dalam kegiatan ini, perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimiliki maupun tidak berlangsung. 4 macam sarana produksi itu adalah sebagai berikut. A. Perkiranan penjualan sales price, C. Probability, dan D. Penjualan pribadi personal selling. Pemasaran di masa yang akan datang. Pemasaran merupakan pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pada saat sekarang, hal-hal ini diperlukan meningkat di masa yang akan datang, penuh dengan ketidakpastian. Peramalan permintaan di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Survei niat pembeli, gabungan pendapat tenaga penjual. 3. Mendapat ahli, metode tes pasar, analisis deret waktu, dan 5. Analisis permintaan secara statistik. 1. Langkah-langkah peramalan. A. Mengumpulkan data. B. Mengolah data, menentukan metode peramalan. D. Memproyeksikan data, mengambil keputusan. Pemasaran di masanya akan datang. Jenis metode permasalahan. Analisis sistem proses merupakan hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel yang mempengaruhinya. Dikaitkan dengan waktu seperti mingguan, bulan, triwulan, 1 bulan, semester, atau tahun. Dalam analisis sistem series ini, yang menjadi variabel adalah waktu. Jenis permasalahan ini terdiri dari metode sebagai berikut. 1. Metode smoothing, yaitu jenis permasalahan jangka pendek seperti perencanaan, persediaan, perencanaan keuangan. 2. Metode Boy-Jekin, yaitu metode deret waktu yang dilakukan dengan menggunakan metode matematis dan digunakan untuk permasalahan yang jangka pendek. Metode proyeksi tren dengan durasi, yaitu metode yang digunakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Metode ini digunakan dengan minimal 2 tahun dan semakin banyak semakin baik. B. Sebab akibat, Church Method. Metode peramalan yang didasarkan kepada hubungan antara variabel yang diberikan dengan variabel lain yang mempengaruhi tabel waktu. Jenis peramalan ini terjadi dari metode sebagai berikut. Metode regresi dengan korelasi, yaitu metode yang digunakan baik untuk peramalan permintaan maupun penjualan. Metode input, yaitu metode yang digunakan untuk ramalan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk penyusunan jangka datang yang digunakan biasanya lebih dari 10 tahun. Metode ekonometri, yaitu metode peramalan yang didasarkan pada sistem pemasaran. Regresi secara digunakan biasanya datang kuartalan. Cara mengestimasi pasar. Agar dapat mengetahui besarnya pasar nyata, potensi dasar, dan total pasar dalam suatu wilayah, perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian dilakukan untuk memperoleh baik dengan metode yang relevan seperti melalui survei, kuesioner, atau dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber. Tumbuhan penduduk dan transportasi masyarakat juga menjadi pertimbangan. Misalnya kehadiran perumahan atau perkantoran di suatu lokasi juga dapat menunjang. Demikian juga adanya penambahan jalur transportasi serta meningkatnya pendapatan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan lebih lanjut. Kesimpulan, perusahaan dalam aspek pasar dan pemasaran memiliki tujuan yang beragam. Pertama, mereka berupaya meningkatkan penjualan dan laba dengan meningkatkan omset penjualan
penjualan sesuai dengan target yang lebih ditetapkan. Selain itu, mereka juga ingin menguasai pasar dengan memperbesar market share-nya untuk wilayah-wilayah tertentu. Strategi untuk mencapai tujuan ini meliputi mengurangi pesaing dengan menciptakan produk sejenis dengan mutu yang sama tetapi harga lebih rendah, serta meningkatkan prestise produk tertentu di pasaran. Selain itu, tujuan perusahaan juga termasuk memenuhi permintaan dari pihak-pihak tertentu seperti pemerintah atau lembaga tertentu. Pasar dan pemasaran memiliki hubungan yang erat di masa setiap kegiatan pasar diikuti oleh kegiatan pemasaran. Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang dapat melibatkan pertemuan langsung atau melalui secara elektronik. Faktor-faktor seperti harga, pendapatan, selera, dan jumlah penduduk mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa di pasar. Pasar memiliki struktur yang beragam, mulai dari persaingan sempurna hingga monopoli, yang mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menentukan harga dan strategi pemasaran mereka. Pemasaran sendiri dapat upaya mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain, dengan berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen dalam berbagai segmen pasar. Mungkin cuma ini yang bisa saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.